Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Ibu di materi pelajaran matematika. Kali ini kita akan belajar tentang pola bilangan dan barisan bilangan. Nah, pada video kali ini kita akan mempelajari secara khusus tentang materi pola bilangan, menentukan suku suatu pola bilangan, menentukan rumus UN suatu pola bilangan, barisan dan deret aritmatika, serta barisan dan deret geometri. Bersama saya, Ibu Nurlaila Sari. Pertama, apa sih pola bilangan itu? Nah, pola bilangan adalah susunan bilangan yang pembentukannya mengikuti aturan tertentu atau sekumpulan bilangan yang memiliki pola yang sama dan teratur. Nah, di sini Ibu memiliki beberapa contoh. Nah, ini adalah beberapa contoh pola bilangan. Yang pertama, pola bilangan ganjil. Contohnya 1, 3, 5, 7, 9, 11, dan seterusnya. Nah, pola bilangan ganjil ini memiliki rumus UN sama dengan 2N dikurang 1. Kemudian pola bilangan genap, contohnya 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan seterusnya. Nah, rumus UN dari pola bilangan genap ini adalah 2N. Kemudian pola bilangan segitiga, contohnya 1, 3, 6, 10, 15, 21, dan seterusnya. Dengan rumus UN-nya sama dengan 1/2N dikali N dikurang 1. Kemudian pola bilangan persegi. Contohnya 1, 4, 9, 16, 25, dan seterusnya. Dengan rumus UN-nya sama dengan N kuadrat atau N pangkat 2. Kemudian pola bilangan persegi panjang. Contohnya 2, 6, 12, 20, dan seterusnya. Dengan rumus UN sama dengan N dikali N ditambah 1. Nah, ini adalah beberapa contoh pola bilangan yang ada. Nah, di sini kalian bisa lihat ada UN. Nah, UN itu apa sih? Nah, UN di sini adalah suku ke N, di mana jika U1 berarti suku ke-1 atau suku pertama. Jika U2 berarti suku kedua. Jika U3 berarti suku ketiga, dan seterusnya. Nah, bagaimana sih menentukan suku suatu pola bilangan? Selain pola bilangan-bilangan yang tadi, ada banyak pola bilangan yang lain. Nah, untuk menentukan suku tertentu pada pola suatu bilangan, kita bisa menganalisa secara sederhana. Jika sudah terlalu sulit, maka lebih baik kita menentukan rumus suku ke N terlebih dahulu. Nah, di sini ada beberapa contoh soal. Nah, yang pertama, soalnya, di sini ada pola bilangan 3, 5, 7, 9. Nah, kita akan mencari 3 suku berikutnya, ya. Nah, kira-kira ini diapain ya biar dapat 3 suku berikutnya? Nah, kita lihat. Nah, ini dari angka 3 bisa menjadi 5. Kemudian dari 5 bisa menjadi 7. Kemudian 7 bisa menjadi 9. Nah, kira-kira diapain? Nah, kalau kita lihat ini 3 bisa menjadi 5, bisa kita tambahkan 2. Kemudian 5 bisa menjadi 7, bisa kita tambahkan 2 juga. Kemudian 7 bisa menjadi 9, bisa kita tambahkan 2 juga. Nah, berarti untuk suku berikutnya bisa kita tambahkan 2 lagi ya. Nah, misalkan 9 kita tambah 2 sama dengan 11. Kemudian 11 kita tambahkan 2 sama dengan 13. Kemudian 13 tambah 2 sama dengan 15. Jadi 3 suku berikutnya yaitu 11, 13, dan 15. Nah, jadi pola pada pola bilangan ini adalah dengan pertambahan angka 2. Nah, misalkan
Ada contoh yang kedua. Nah, selain dengan penjumlahan atau pertambahan, bisa juga dengan pengurangan. Nah, contohnya ini, 70 bisa menjadi 66, kemudian 66 bisa menjadi 62, 62 bisa menjadi 58. Nah, kita akan mencari 3 suku berikutnya juga. Nah, di sini bisa kita kurang 4. 70 menjadi 66 bisa kita kurang 4. Kemudian 66 kita kurang 4 menjadi 62. Nah, kemudian 62 kita kurang 4 juga, jadi 58. Nah, berarti polanya yaitu dengan pengurangan 4. Nah, berarti untuk suku berikutnya kita kurang 4 juga. Nah, 58 dikurang 4 dapat 54. Kemudian 54 kita kurang 4, kita dapat 50. Kemudian 50 kita kurang 4 sama dengan 46. Jadi, ketiga suku berikutnya yaitu 54, 50, dan 46. Ya, kita lanjut ke contoh berikutnya. Nah, contoh berikutnya masih tentang menentukan suku suatu pola bilangan. Nah, di sini ada pola bilangan 2, 4, 8, 16. Nah, kita akan mencari 3 suku berikutnya. Nah, ini 2 bisa menjadi 4, kemudian 4 bisa menjadi 8, 8 bisa menjadi 16. Nah, kalau kita lihat di sini, 2 tambah 2, 4. 4 tambah 2, nah ternyata nggak bisa nih jadi 8. Berarti polanya bukan ditambah 2. Ya. Nah, karena ini semakin besar, maka kita pikirkan coba dengan dikali. Misalkan 2 kali 2, hasilnya 4. Ya. Kemudian 4 kita kalikan 2, hasilnya 8. Nah, berarti 8 kita kalikan 2 juga, hasilnya itu 16. Nah, berarti polanya yaitu dikalikan dengan 2. Nah, berarti untuk suku berikutnya kita kalikan 2 juga. 16 kita kali 2 sama dengan 32. 32 kita kalikan 2 sama dengan 64. Kemudian 64 kita kalikan 2 sama dengan 128. Nah, jadi untuk 3 suku berikutnya yaitu 32, 64, dan 128. Nah, jadi pola bilangan itu bisa ditambah atau bisa juga dikali. Tapi polanya itu pasti teratur dan pasti sama terus ya. Soal berikutnya. Contoh berikutnya, nah ini ada pola 1 menjadi 1, 1 menjadi 2, 2 menjadi 3, dan 3 menjadi 5. Nah, kita juga akan mencari 3 suku berikutnya. Kalau kita lihat, nah ini pola bilangannya sangat unik ya. Nah, di sini Ibu ingin memperkenalkan bahwa pola ini disebut dengan pola bilangan Fibonacci ya. Di mana kita lihat angka 2 ini ya. Angka 2 ini kita dapat dari 1 tambah 1, hasilnya 2 ya. Kemudian angka 3 ini kita dapat dari 1 tambah 2, hasilnya 3. Kemudian angka 5 kita dapat dari, nah ini, 2 tambah 3. Berarti selanjutnya, untuk suku berikutnya berarti 3 kita tambahkan 5. Berapa 3 tambah 5? Berarti hasilnya 8. Berarti untuk suku berikutnya 5 tambah 8 hasilnya 13. Kemudian suku berikutnya 8 kita tambahkan dengan 13. 8 tambah 13 hasilnya 21. Nah, ini disebut dengan bilangan Fibonacci ya. Bilangan Fibonacci itu apa sih? Nah, jadi bilangan Fibonacci itu yaitu bilangan yang suku berikutnya diperoleh dari penjumlahan suku sebelumnya ya. Nah, jadi suku berikutnya itu yaitu 8, 13, 21. Nah, pola bilangan ini disebut dengan pola bilangan Fibonacci ya.
Ini adalah pola bilangan Fibonacci. Jadi untuk mendapatkan suku berikutnya yaitu dengan cara menjumlahkan suku sebelumnya. Nah, kalau misalkan kita mau tambahin lagi, setelah 21 angka berapa? Nah, berarti kita tinggal tambahkan 13 tambah 21. Jadinya 34 ya. Jadi ini disebut dengan bilangan Fibonacci. Oke? Lanjut. Nah, di sini masih menentukan suku suatu pola bilangan. Nah, contoh berikutnya, tentukan 5 suku pertama dari suatu pola bilangan dengan rumus UN sama dengan 2N ditambah 3. Nah, kita disuruh menentukan 5 suku pertama dari rumus UN ini ya. UN sama dengan 2N tambah 3. Nah, kita masukkan rumusnya ya. Nah, misalkan kita mau mencari suku pertama. Nah, suku pertama berarti N-nya ini ya kita ganti dengan angka 1. Jadi U1 sama dengan 2 dikali 1 ditambah 3. Berarti 2 tambah 3 sama dengan 5. Kemudian suku berikutnya U2. Nah, ini ya. Berarti U2. Nah, N-nya kita ganti juga dengan angka 2. U2 sama dengan 2 dikali 2 ditambah 3 sama dengan 4 dikali 3 sama dengan 7. Kemudian, nah ini U3. Berarti N-nya kita ganti 3 juga. 2 dikali 3 sama dengan 6 ditambah 3 hasilnya 9. Kemudian, suku keempat. Berarti 2 kali 4 8, kita tambahkan 3, hasilnya 11. Lanjut lagi, suku kelima, berarti ya yang terakhir, 2 dikali 5 ditambah 3, berarti 10 tambah 3 sama dengan 13. Jadi, 5 suku pertama dari rumus UN sama dengan 2N tambah 3 ini yaitu 5, 7, 9, 11, dan 13. Nah, kalau kita lihat di sini polanya ya. 5 ke 7. Nah, berarti kita tambah 2 ya. Kemudian dari 7 ke 9 sama. Kita tambah 2 juga. Nah, kemudian ada lagi 9 ke 11. Kita tambah 2 juga. Nah, berarti untuk selanjutnya polanya 11 ke 13 kita tambah 2 juga ternyata. Nah, berarti untuk berikutnya 13 tambah 2. Jadinya 15 dan seterusnya. Berarti ini polanya bisa kita gunakan dengan ditambah 2 ya. Nah, kemudian contoh berikutnya lagi. Nah, tentukanlah 5 suku pertama dari suatu pola bilangan dengan rumus UN sama dengan N per 2 dikali N ditambah 3. Nah, kita langsung masukkan ke rumusnya. Nah, sama ya, U1 berarti N ini kita ganti dengan angka 1. Nah, ini U1 sama dengan 1 per 2 dikali 1 tambah 3 sama dengan 1 per 2 kita kalikan 4. Dapat hasilnya 2. Kemudian untuk suku kedua atau U2 sama dengan 2 per 2 dikali 2 ditambah 3. Jadinya 2 per 2 dikali 5. Hasilnya 5. Kemudian suku ketiga atau U3 sama dengan 3 per 2 dikali 3 tambah 3. 3 per 2 dikali 6 hasilnya 9. Kemudian suku keempat sama dengan 4 per 2 dikali 4 tambah 3. Jadinya 4 per 2 dikali 7 hasilnya 14. Nah, suku kelima sama dengan 5 per 2 dikali 5 ditambah 3 sama dengan 5 per 2 dikali 8 hasilnya 20. Jadi, 5 suku pertama dari rumus UN ini yaitu 2, 5, 9, 14, 20 ya. Jadi,
N ini kita ganti dengan suku yang akan kita cari. Berarti kalau U1 berarti N ini kita ganti dengan 1 semuanya nih. Kemudian U2 berarti N ini kita ganti dengan angka 2. U3 berarti kita ganti dengan angka 3. U4 berarti N ini kita ganti dengan angka 4 dan seterusnya. Nah, bagaimana kalau misalkan kita suruh mencari suku ke 100-nya? Nah, berarti tinggal kita ganti N-nya ini menjadi 100. Nah, misalkan ini kita suruh mencari suku ke 100, berarti N-nya ini kita ganti dengan 100. Jadi, suku ke 100 sama dengan 100 per 2 dikali 100 ditambah 3. Sama dengan 100 per 2 dikali 103. Sama dengan 5150. Jadi, jika misalkan ada perintah untuk mencari suku ke 100, kita nggak perlu tambah sampai suku ke 100 ya. Tapi kita bisa gunakan rumus UN-nya. Jadi kita harus mencari rumus UN itu terlebih dahulu. Jika kita menggunakan cara ditambah hingga suku ke 100, nah itu repot ya nantinya. Bisa lama ya. Kemudian contoh berikutnya. Nah ini ya. Tentukanlah 5 suku pertama dari suatu pola bilangan dengan rumus UN sama dengan N kuadrat ditambah 2N dikurang 3. Nah, sama ya. Kita masih suruh mencari 5 suku pertama. Nah, langsung kita masukkan rumus. Nah, ingat. N-nya kita ganti dengan suku yang akan kita cari. Nah, misalkan nih suku pertama berarti 1 per 2 ditambah 2 kali 1 dikurang 3. Hasilnya 0. Berarti N-nya semuanya kita ganti dengan angka 1. Kemudian, untuk suku kedua, U2 sama dengan 2 kuadrat atau 2 pangkat 2 ditambah 2 kali 2 diambil 3. Hasilnya 5. Nah, berarti N-nya kita ganti dengan angka 2 semua nih ya. Nih ya. Kemudian, suku ketiga berarti 3 pangkat 2 ditambah 2 kali 3 dikurang 3 hasilnya 12. Kemudian suku keempat, 4 pangkat 2 ditambah 2 kali 4 dikurang 3 hasilnya 21. Yang terakhir, nah suku kelima, 5 pangkat 2 ditambah 2 dikali 5 dikurang 3 hasilnya 32. Jadi 5 suku pertama dari rumus UN ini yaitu 0, 5, 12, 21, dan 32. Nah, kita lanjut lagi. Ya. Nah, ini menentukan rumus UN suatu pola bilangan. Nah, selain menganalisa suatu pola bilangan, kita bisa menentukan rumus UN suatu pola bilangan sehingga bisa mencari nilai dari suku-sukunya. Nah, ya. Jadi, selain dengan menganalisa misalnya ditambah, dikurang atau dikali, nah, kita bisa menentukan rumus UN suatu pola bilangan. Jadi, biar gampang dicari nilai suku-suku berikutnya. Nah, misalkan kalau ada pola bilangan. Nah, ya, misalkan kita sudah mencari suku ke 100. Nggak mungkin dong kita menganalisa ditambah sampai dengan suku ke 100 ya. Nah, ini kita bisa gunakan dengan rumus UN ya, biar mudah. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini. Dalam menentukan rumus suku ke N dari suatu pola bilangan, ada beberapa langkah yang bisa kita ikuti. Nah, yang pertama, ya, menuliskan nilai bilangan pada pola bilangan di samping nilai N-nya. Kemudian, yang kedua, menentukan bagaimana nilai N bisa menjadi nilai bilangannya. Kemudian, yang ketiga, melakukan pengecekan di mana rumus yang didapat harus memenuhi untuk semua bilangan. Jadi, kalau kita sudah, misalkan kita sudah menentukan rumus UN-nya, kita lakukan pengecekan kira-kira benar nggak nih rumusnya, ya. Kemudian, nah, misalkan di sini ada contohnya, ya. Yang pertama, perhatikan pola bilangan berikut dan tentukan rumus suku ke N dan juga suku ke-12. Nah, ini ada pola bilangan. 5, 8, 11, 14. Ya. Kita suruh mencari suku ke N dan juga suku ke-12. Nah, di sini. Nah, kita cari dulu suku ke-1. Nah, ini.
suku kedua, suku ketiga, dan suku keempat. Kita pisahkan dulu. Nah, suku ke-1-nya nilainya 5, suku kedua nilainya 8, suku ketiga, nah ini nilainya 11, dan suku keempat nilainya 14. Nah, bagaimana sih 1 bisa menjadi 5, 2 bisa menjadi 8, 3 bisa menjadi 11, 4 bisa menjadi 14. Nah, misalkan kita coba-coba, nah ini kita dapat 1 dikali 3 ditambah 2, hasilnya 5, oke. 2 dikali 3 ditambah 2, hasilnya 8, oke juga. 3 kita kali 3 ditambah 2, hasilnya 11. Oke, kemudian 4 dikali 3 ditambah 2 hasilnya 14. Nah, ternyata pola rumus ini yang kita cari ini bisa memenuhi semuanya. Ya, jadi rumus suku ke N-nya yaitu UN sama dengan 3N ditambah 2. Ini adalah rumus suku ke N-nya. Nah, sekarang kita untuk menentukan suku ke-12-nya. Maka suku ke-12-nya jadi suku ke-12-nya berarti U12 sama dengan 3 dikali 12 ditambah 2. 3 dikali 12, 36, kita tambahkan 2 jadi 38. Ya. 36 tambah 2 hasilnya 38. Nah, N-nya ini kita ganti dengan angka 12 karena suku ke-12. Lanjut. Menentukan rumus suku KM suatu pola bilangan. Misalkan, perhatikan pola bilangan berikut dan tentukan rumus suku ke N dan juga suku ke-8. Nah, misalkan jika soalnya adalah pecahan, berarti kita pisahkan dulu antara pembilang dan penyebutnya. Nah, misalkan ini, ya. Suku pertama pada pembilang 1, suku kedua pada pembilang 3, kemudian suku ketiganya 5, suku keempatnya 7. Nah, pada penyebut, suku pertamanya 2, suku keduanya 6, suku ketiganya 12, suku keempatnya 20. Nah, bagaimana sih 1 bisa menjadi 1, 2 bisa menjadi 3, 3 bisa menjadi 5, dan 4 bisa menjadi 7. Nah, di sini untuk pembilangnya, nah kita coba misalkan 2 kita kalikan 1 dikurang 1. 2 kali 1 itu 2 dikurang 1. Hasilnya betul 1 ya. Kemudian 2 dikalikan 2, 4 dikurang 1, hasilnya betul 3. Kemudian 2 kali 3, 6 dikurang 1, hasilnya 5. 2 dikali 4 dikurang 1, berarti 8 dikurang 1, hasilnya 7. Nah, untuk penyebutnya, 1 bisa menjadi 2, gimana? Kita coba ini. 1 dikali 1 tambah 1, 2. 2 kali 1 hasilnya 2, ternyata bisa. Kemudian 2 dikali 2 tambah 1, 2 tambah 1, 3 kali 2, 6. Oke. 3 tambah 1, 4. Kali 3, 12. 4 tambah 1, 5. Kali 4, 20. Jadi, rumus N untuk pembilangnya yaitu 2N ditambah 1. Nah, ini 2 ya. Nah, 1, 2, 3, 4 ini berarti sukunya. Dan rumus untuk penyebutnya yaitu N dikali N ditambah 1. Maka rumus suku ke N-nya dari pola bilangan ini yaitu kita gabungkan. UN sama dengan 2N dikurang 1 per N dikali N ditambah 1. Jadi ini pembilangnya, ini penyebutnya. Kemudian kita gabung. Jadinya 2N dikurang 1 per N dikali N ditambah 1. Nah, jadi suku ke-8-nya, berarti ini kita ganti 8. 2 kali 8, 16 dikurang 1, dapat 15. 8 dikali 8 tambah 1, 9 kali 8, 72. Berarti 15 per 72. Kita sederhanakan, sama-sama kita bagi 3. 15 bagi 3 hasilnya 5, 72. Kita bagi 3 hasilnya 24. Jadi suku ke-8 pada pola bilangan ini yaitu 5 per 24. Lanjut. Nah, soal berikutnya, perhatikan pola bilangan berikut dan tentukan rumus suku ke N dan juga suku ke 10. Nah, ini ya angkanya menurun ya, 50 menjadi 46, 46 menjadi 42, 42 menjadi 38, dan seterusnya. Nah, kita suruh menentukan rumus suku ke N dan juga suku ke 10. Nah, berarti kita cari dulu. Suku pertamanya 50, suku keduanya 46, suku ketiganya 42, suku keempatnya 38. Nah, kita coba.
Karena ini bilangannya atau angkanya menurun polanya, nah kita mulai dengan angka 50, berarti pengurangan ya. 50 dikurang 4 dikali 1 dikurang 1. Kita coba nih, 1 dikurang 1, 0. 0 kita kalikan 4 berarti 0. 50 diambil 0 hasilnya 50. Ya, bisa. Kemudian kita coba yang kedua. 50 dikurang 4 dikali 2 dikurang 1. 2 kurang 1 itu 1. 1 kali 4, 4. 50 dikurang 4 hasilnya 46. Kemudian 50 dikurang 4 dikali 3 kurang 1. 3 kurang 1, 2. 2 kali 3. 2 kali 3, 8. 50 dikurang 8 hasilnya 42. Kemudian 50 dikurang 4 dikali 4 dikurang 1. 4 kurang 1 hasilnya 3. 3 kali 4, 12. 50 dikurang 12 hasilnya 38. Nah, ternyata percobaan kita yang pertama ini bisa semua nih ya, cocok dengan angka-angkanya. Berarti rumus suku KN-nya yaitu 50 dikurang 4. Nah, ini angka 1, 2, 3, 4 berarti N-nya. Jadi rumusnya 50 dikurang 4 dikali N dikurang 1. Maka suku ke-10-nya yaitu 50 dikurang 4 dikali 10 dikurang 1. 10 kurang 1, 9. 9 dikali 4. 36, 50 dikurang 36 hasilnya 14. Jadi suku ke-10-nya adalah 14. Oke, kira-kira seperti itu video tentang pola bilangan dan barisan bilangan. Terima kasih buat anak-anak yang sudah menonton. Selamat belajar, semoga video ini bisa membantu untuk belajar lebih baik. Terima kasih dan selamat belajar.